Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh hari ini Allah bangunkan kita kembali. Dia menghidupkan kita setelah kita tadi malam itu ibarat memati yang tidak mendengar, tidak kita berbicara, tidak bisa kita melihat. Alhamdulillah kita dihidupkan kembali. Dengan demikian mari kita tingkatkan kesyukuran kita ini yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udaranya Allah dan untuk semakin meningkatkan ibadah kita. Pada saat kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Al-Quran. Jamaah sekalian, kalau mau ambil Al-Quran itu ada di sana bisa supaya kita lihat sama-sama. Ya, pada kesempatan ini insyaallah karena pada beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang surah An-Nasr, Idza Ja. Sekarang insyaallah kita pelajari surah Al-Kafirun. Ya. Untuk Al-Kafirun ini kesempatan ini kita belajar untuk membacanya. Ya. Saya yakin bahwa surah ini mungkin sudah kita hafal semua. Hanya kadang-kadang ada yang mengatakan kalau ini tidak hati-hati, ini surah ini tidak ada habis-habisnya. Ya, terurang-urang wala ana abidum ma abatum wala antum abidum. Di mana sudah habisnya ini ya? Ini ada yang seperti itu ya. Oke, Bapak dan Saudara sekalian. Tahsin Al-Quran ini memang seharusnya kita berusaha untuk meningkatkan. Tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran itu adalah merupakan suatu kewajiban kita. Karena dasar kita Al-Quran ini setiap hari kita baca dalam beribadah. Dan sangat hati-hati memang karena memang bahasa kita bukan bahasa Al-Quran. Kecuali dengan orang Arab yang memang sudah bahasanya. Sehingga cara-cara melafazkannya kalau kita tidak mempelajari mungkin kita samakan sa semuanya sa. Ya, dia yang sin, yang shin, ya sod, kemudian zai, ya dibaca sa semua. Ya, zai, ya itu juga. Nah, oleh karena itu, padahal kalau kita tidak hati-hati, makhraj huruf, tempat keluarnya huruf kalau bukan pada tempatnya kita baca ayat itu, maka itu sangat mempengaruhi untuk artinya, bisa berarti berbeda makhraj ya. Kemudian panjang pendeknya pun kalau itu salah, yang pendek dipanjangkan dan yang panjang dipendekkan itu juga bisa fatal ya. Seperti halnya iyyaka na'budu, kalau kita panjangkan itu wawunya yang sukun berarti bentuknya jamak, berarti na'budu kami menyembah, yang kita sembah itu banyak. Ada juga seperti itu, saya dengarkan itu ya. Ya bagus bacaannya, kedengaran suaranya lagunya, tapi dia panjangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini. Jadi hati-hati, itulah perlunya kita terus untuk belajar untuk memperbaiki bacaan kita. Ya. Jemaah subuh yang berbahagia. Baiklah, saya coba untuk kita belajar bersama. Saya bacakan dulu, Bapak dan Saudara menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum
'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, kurang lebih begitu ya. Sekarang kita coba untuk ayat pertama dulu. Ayat yang pertama, karena ini ada 6 ayat. Kata qul, ya. Huruf qaf, bukan huruf kaf. Di sini paling hati-hati kita ya. Ya. Huruf qaf, makhraj atau tempat keluarnya itu, ini dia masuk dalam kelompok al-lisan, lidah. Tapi lidahnya itu paling dalam, belakang ya. Dia itu sudah dekat dengan tempatnya hampir dengan tenggorokan, huruf halqi. Jadi antara tenggorok dan lidah. Jadi pangkal lidah kita di situ tuh ya. Di situ ada huruf qaf. Nah, itu dekat dengan ghain dan kha. Itu dekat-dekat situ. Karena harfun halqi, huruf tenggorokan itu kan ada 6. Di pangkal tenggorokan ada huruf alif atau hamzah, a. Ada 2 di situ. Kemudian ada ha. Di tengah tenggorokan ada huruf ain dan huruf ha. Di ujung tenggorokan itu ada huruf ghain dan huruf kha. Nah, ini sudah itu sudah yang paling ujung tenggorokan. Nah, setelah itu di situ muncul huruf qaf. Diangkat itu pangkal lidah, ditempelkan ke atas langit-langit. Qaf. Ya. Nah, setelah itu baru di depannya lagi itu sudah kelompok lidah ya, al-lisan. Di depannya lagi itu ibarat ini ya, perantaraannya di sini dia huruf kaf. Sini qaf, di sini kaf. Nah, ini kalau kita salah-salah membacanya, itu bisa berubah makna atau arti. Ya. Jadi kalau kata qul itu artinya katakanlah. Itu asal dasarnya dari kata qala yaqulu qul. Ya. Ini beda kalau misalnya kita rubah, kita ganti huruf qaf di situ menjadi kaf, berdhamma menjadi ku, agak maju, ku, bersambung dengan lam. Itu dari kata akala, telah makan, ya'kulu, sedang makan, dan kul, makanlah. Jadi kalau kita baca kul, agak di sini dia letakkannya kul ya ayyuhal kafirun, ya makanlah hai orang-orang kafir. Ya, kalau kul huwallahu ahad, makanlah dia Allah itu yang satu. Coba. Ini sangat fatal ini ya. Nah, di sini kita perlu memperbaiki bacaan kita ya. Huruf qaf dalam mempelajari sifat hurufnya, dia masuk dalam sifat isti'la. Isti'la itu artinya pangkal lidah kita tadi itu ala itu artinya diangkat. Pangkalnya diangkat. Pangkal lidah diangkat. Coba kita belajar angkat pangkal lidah. Nah. Begitu kita angkat, otomatis bibir itu kayak mau maju. Seperti halnya orang muntah, tidak ada orang muntah. Tapi gitu ya. Ya. Ya, Tidak model senyum. Ya, itu ada 7 huruf di dalam huruf hijaiyah itu yang masuk di dalam huruf-huruf tebal. Ya. Di situ ada huruf to, zo, do, lagi zo, kemudian ghain dan huruf qaf. Ada 7 qaf. Ya, itu kalau kita baca jangan model senyum.
Karena itu semuanya diangkat pangkal lidah. Oleh karena itu, kalau kita misalnya ha, jangan ha, ho. Kalau dibaca ha, betul mahrajnya sudah ujung tenggorok. Tapi sifat hurufnya tidak masuk karena tidak diangkat pangkal lidah. Jadi harus ho, bukan ha. Khairul laka minal, ya harus khairu. Ho itu baru terangkat. Sama dengan ga. Ga itu kalau baca ga, itu kan datar aja, tidak diangkat itu pangkal lidah. Nanti itu terangkat itu kalau dibaca go, terangkat itu. Ya. Nah, itu jadi dari sisi sifat hurufnya dia adalah isti'la. Diangkat pangkal lidah sehingga dia itu suaranya yang keluar itu tebal. Ya. Jadi kalau misalkan yang kedua sifat hurufnya ini adalah jar. Jar itu artinya tertahan. Sementara huruf kaf itu sifatnya adalah hams. Hams itu artinya mengalir. Hams mengalir. Kan beda kalau tertahan dengan mengalir. Ya, ibarat air yang mengalir itu kita tahan dan kita biarkan aja ngalir. Sehingga kalau dia misalnya kita baca, ya untuk mengetahui itu apakah ini huruf mengalir atau tidak, ya dari nafas kita itu. Ko. Beda dengan ka. Itu ka, itu kalau di ini ada nafas mengalir itu. Ka. Ko. Enggak dingin nih rasanya ini kalau di. Tapi kalau ka. Hanya enggak usah juga terlalu istilahnya lebay. Ka. Enggak usah juga begitu ya. Ya, enggak usah. Nah, itu ketahuan kalau huruf dua itu menjadi sukun. Ya. Atau mempunyai tanda mati. Contoh. Ya. A bersambung dengan qaf. Kita baca, kalau qafnya mempunyai tanda sukun berarti ako. Jadi sifat berikutnya huruf qaf ini adalah qalqalah. Karena memang sifatnya huruf tertahan, jar tadi, ya tertahan, dan juga adalah qalqalah, mantul. Berarti namanya tertahan ya tahan dulu baru ada kembali. Ibarat kita melempar, begitu ini tahan baru kembali. Jadi ako, begitu kembali ko, ako, ya, ako. Nah, beda kalau misalnya huruf kaf. Kalau dia sukun, a bersambung dengan kaf, jangan ditahan tapi dialirkan sebagaimana sifatnya. Ya, bagaimana cara mengalirkannya? A tambah kaf, ada sukunnya ak, dan ak. Nah, kalau itu ak. Tapi kalau kita alirkan ak. Ini hal yang masih jarang kita praktekkan. Jadi kalau kita baca Allahu Akbar, ya kita posisikan sesuai dengan sifat hurufnya, karena huruf kaf adalah huruf yang mengalir. Huruf mengalir itu ada 10 di dalam huruf hijaiyah. Itu tersimpun dari kata fahathahu syaksun syakata. Jadi termasuk tah juga adalah, kalau ha itu kan, ha semuanya masuk yang 3. Baik yang ho, ha sama ha mengalir semua, ha mengalir semua, ho mengalir semua, fa mengalir. Makanya kalau sukun di fa harus af, misalnya af, jangan ap, jangan tertutup, ya. Terus ta juga adalah termasuk huruf hams mengalir. Sehingga bagaimana cara mengalirkannya? Ya, tat, yatlu, tabbat yada, bukan tabbat yada. Ada nafas mengalir kayak model S, tabbat, itu otomatis itu terbentuk sendiri. Ya, tabbat yada
Anda juga tuh jangan juga tabat ya, ada yang enggak usah terlalu kayak dibikin-bikin ya. Biar mengalir sesuai dengan apa namanya? Alurnya. Ini hal-hal yang jarang kita perhatikan ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi huruf ta juga adalah huruf hamas. Jadi kalau kita azan ya berusaha seperti dilakukan. Allahu Akbar. Ya, alirkan, jangan dikol-kolakan ya. Bedakan kalau dialirkan dengan ditahan kan, dikol-kolak. Kalau kol-kolak kan ditahan dulu baru kembali. Ibarat kita lepar baru mantul lagi kembali. Tapi kalau misalnya ini ngalir, ya diaduk aja begini, dialirkan. Jangan ditahan. Ya, ak. Dan ak. Nah, itu yang kembali itu. Tapi ak itu mengalir namanya. Bisa paham sampai situ ya, untuk mudah kita praktekkan ya sesuai dengan sifat hurufnya. Ya. Memang kalau kita yang dari sekolah umum ini mungkin tidak dipelajari dulu, mungkin kalau pesantren ini baru hal-hal yang seperti itu lebih didalami ya. Aja masuk yang berbahagia. Itu yang paling penting dalam ini ya. Ya, jadi misalnya koki ku ako. Kalau huruf kaf ka model senyum saja ka. Kalau yang tadi ko kayak maju sedikit. Enggak juga ku, enggak usah ya. Biasa ko ki ku. Jadi biar ki itu agak tetap dia agak jangan model senyum ki. Ah, itu huruf kaf majunya. Tapi ki, ko, ki, ku. Beda dengan ka, ki. Ini huruf kaf itu istifal. Istifal itu sifatnya istifal datar. Pangkal yang tadi itu jangan diangkat. Datarkan saja. Ya datarkan. Ka. Jadi karena datar pangkal lidah sehingga bibir ini tidak maju seperti orang senyum. Ka, ki, ku. Beda ko, ki, ku. Ya. Sudah jelas ini ya, untuk membedakan huruf qaf dan huruf kaf. Ya, jadi dari sisi sifat hurufnya, yang satu qaf tebal, ya, kemudian kaf tipis. Mulutnya juga kalau kita lihat orang baca itu sudah. Makanya orang Dewan Juri itu kalau perhatikan mulutnya juga kan. Tapi kalau orang yang mahir walaupun tidak dilihat mulutnya itu tahu pendengarannya itu. Tapi kalau kita mungkin ya harus dibantu dengan mulut. Oh ini salah. Ini huruf tipis. Ini huruf tebal. Sama dengan orang baca surah Al-Fatihah. Si kalau itu kan si huruf sin itu. Yang betul adalah si. Huruf tebal so adalah huruf isti'la. So, si, su. Bukan sa, si, su. Begitu si, kita baca siro, itu kenanya huruf sin. Tapi kalau siro, itu huruf sod. Nah, itu kita harus berusaha untuk memperbaiki setiap bacaan kita. Nah, kemudian ya ada mat itu kemudian bersambung dengan hamzah. Nah, dalam kalimat lain ya itu disebut dengan mat jaiz munfasil. Jaiz boleh ya. Munfasil itu tidak bersambung, sehingga ini ada dua kata yang bisa dipisahkan ya. Tidak seperti hanya dengan jaa atau malaika. Jaa telah datang, malaika malaikat, itu satu kata ya. Jadi setiap ada melintang begitu ada dua kemungkinan. Kalau mat ada mat bersambung dengan huruf hamzah atau alif, ada dua kemungkinan, apakah mat jaiz munfasil atau wajib muttasil. Nah, wajib itu kan harus, muttasil kan bersambung. Kenapa harus bersambung? Ya karena kalau dipisah tidak ada artinya. Coba malaika. Mala itu apa? Ika itu apa? Nanti menjadi malaikat kalau bersambung. Makanya
disebut dengan mad wajib muttasil. Dari sisi panjangnya, mad wajib itu sebaiknya dibaca 5 harokah dan mad jaiz adalah 4 harokah. Jadi kalau dibaca kasih sudah istilahnya gerakan atau ketukan. Qul ya, qul ya. Ya, itu masih ibarat gerakan-gerakannya, titik-titiknya itu ya, ibarat not-notnya. Jadi bagaimana kalau dibaca qul ya ayyuhal kafirun? Itu 2 saja. Jadi tambah lagi 2 harakah ya. Jadi keempat qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kafiruna kita sukunkan itu disebut dengan mad arid lis sukun. Nah, dijadikan sukun. Sehingga kafiruna dibaca kafirun. Perhatikan terakhirnya. Nah itu adalah huruf tipis. Ya. Sehingga kita pada saat terakhirnya itu, walaupun kita sudah begini mulut, tapi begitu run, ya kan? Run, kafirun. Berikan sifatnya dia. Berikan sifatnya yang tipis. Nah, berarti kan ru tambah na. Jadi bukan no. Jadi kalau kita misalnya tidak merubah itu berarti dijadikan tebal. Run. Nah, seperti kita mau mengucapkan huruf na lagi. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Run. Ya. Berikut. Nah, bagaimana panjangnya untuk mad arid lis sukun? Ya. Kita bisa baca 2, 4, bahkan bisa 6. Ya, tinggal kita itu mau pilih yang mana? Ya. Kafirun bisa. Kafirun 4, kafirun 6. Hanya kita bagusnya kalau kita ambil 2 konsisten, ya. Yang kita baca berikutnya yang mad alis sukun yang berikutnya itu kalau 2 terus, kalau 4 terus. Jangan misalnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Yang tadi itu 2 sekarang menjadi 6. Ya. Itu harus konsisten. Ya. Kalau 2, kalau 4. Nah, itu. Oke ya. Nah, berikut. Pada ayat yang kedua, la, ya. Ya, di situ ada lagi melintang kayak bendera di atas, maka itu adalah mad jaiz munfasil. Ya, la kan tersendiri artinya tidak. A'budu artinya menyembah. Aku menyembah. Aku ana ya. Jadi dua kata yang bisa dipisahkan disebut dengan mad jaiz munfasil. Tapi kalau kita tidak perlu tahu, yang penting bacaan itu kan. Kalau anak sekolah ya mungkin itu harus ini apa ya kalau kita apa gitu. Ini yang agak beratnya ini kan nanti kita bisa tahu artinya, baru kita bisa bisa membedakan. Tapi kalau kita yang biasa masyarakat kita ini enggak usah terlalu tahu, yang penting ada sudah melintang itu panjangin sudah ya panjangin sudah. Nah, itu aja. Biar enak ya. Oke. Ya, la a'budu jangan dunya ya pendek saja, jangan ditahan. Ma 2 harakat. Ta ain. Posisikan di tengah tenggorok dengan ta. Kalau ta berarti hamzah. Karena di sini tadi di pangkal tenggorokan kan huruf ha dan alif atau hamzah. Ta. Naikkan di sini. Jadi kayak mengalir dia. Sekitar ta, turunkan ke bawah ke tengah tenggorokan. Ta. Kalau bilang tak terlalu turun ke bawah. Tak. Tak. Ya. Na. Iyyaka na'budu na. Ya. Ya, oke. Kemudian dun tadi kita sudah tahu ya adalah mad arid sukun, boleh 2, 4 atau 6.
pada ayat ketiga, ya, wala la itu juga bersambung dengan antum, ya, ditahan sebanyak 4 harakah mad jaiz munfasil. Kemudian antum nun sukun ketemu dengan ta, ya, adalah ikhfa, dengungkan dan disamarkan, ditahan sebanyak 2 harakah, antum, ya. Kemudian a 2 harakah, abidu, du 2 harakah, na cepat saja, ma ada lagi yang panjang di situ, itu juga adalah mad jaiz munfasil. Yang kita hati-hati adalah alif kemudian bersambung dengan ain, a naikkan ke atas, a kalau baca a berarti dua-duanya hamzah, alirkan sedikit ke atas, ini sangat hati-hati di sini, ya. Kemudian bud, jadi huruf dal adalah qalqalah, ya. Kalau kita berhenti pada huruf qalqalah maka harus dipantulkan, bud. Kemudian ayat keempat sudah kita tadi, ini sama, wala ananya, ya. Walaupun ada tiangnya itu alif mati di situ, wala ana, jangan jangan dipanjangin, jangan wala ana abidum ma abattum, ya. Kenapa? Ya, karena na itu berarti saya, makanya kata saya ini ana, itu dipendekkan saja. Makanya ada bulat-bulat itu di atas itu, ada kecil-kecil bulat, ya. Itu menunjukkan bahwa jangan kamu panjangin, ya. Itu mengingatkan kita itu, jangan kamu panjangin, ya. Itu cepat saja, ya. Wala ana, jangan wala ana, ini keliru, ya. Tapi tidak semuanya itu, nah yang begitu dipendekkan, ya. Lihat aja, kalau tidak ada bulat-bulatnya di itu berarti panjang atau panjang. Tapi kalau ada, itu pendekin aja. Itu rumusnya itu kalau kita, karena di Quran itu sudah dikasih, ya, supaya kita memudahkan untuk ini panjang kah pendek kah, ya kan? Ya. Ya. Kemudian abidum, dumma, tanwin doma bersemu dengan huruf mim, ya, itu adalah idgham biguna, ya. Jadi dibaca dengung, dumma, begitu ma tahan 2 harakat. Kemudian abad, nah di sini persoalannya, abad itu kan tulisannya kan, ya, berarti seharusnya dalnya di qalqalah, ya kan, seharusnya, ya seharusnya. Tapi karena bersambung dengan huruf ta, da sama ta itu hampir sama, berdekatan tempat makhrajnya, sangat tipis, ta. Makanya karena dia itu susah kalau kita anukan, maka disepakati itu harus dia menjadi diidghamkan saja. Artinya dileburkan ke huruf ta karena begitu dekatnya. Ya, itu disebut dengan, kalau tidak salah disebut dengan idgham mutaqaribain. Qoribun kan dekat, maka karena berdekatan hurufnya, ya maka ini aja, langsung aja dilebur ke huruf yang kedua, sehingga qalqalahnya sudah tidak dibaca, ya, qalqalahnya tidak dibaca, walaupun memang sesungguhnya itu qalqalah, ya. Jadi gimana cara membacanya? Ya, langsung abattum, nah itu. Ya, jangan kita, ini loh qalqalah loh, ini abada. Iya betul aja. Berarti ya belum sampai ke situ, ya. Ya, belum sampai ke situ ilmunya, ya. Terus yang kelima sama dengan yang ketiga. Nah, sama, bahasanya sama, ya. Terus yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Nah, saya kira ya kumnya jangan ditahan-tahan. Kadang-kadang orang kalau membaca mim, begitu dapat mim sukun ditahan, didengungkan gitu, ya. Lakum dinukum, ya, walaupun bagus, ya, tapi ya tidak
bagus kedengaran ya, tapi ya tidak benar ya. Jadi bagus belum tentu benar ya. Oke. Jadi anu aja, itu namanya izhar mim. Ya, jadi mempelajari mim sukun itu ada 3 kemungkinan. Kalau mim sukun bertemu dengan mim, itu namanya idgham mim, itu didengungkan. Yang kedua, kalau mim sukun bertemu dengan ba, itu namanya ikhfa syafawi. Misalnya wahum bimu'minin ya. Nah, hum bi ya itu ditahan, diungkan itu wahum bimu'minin, bukan sekadar wahum bimu'minin, ditahan. Selain dari itu, mim sukun bertemu dengan mim dan mim sukun bertemu dengan ba, seperti yang tadi ini lakum, kemudian juga dinukum wa, nah, itu adalah izhar mim ya, itu jangan ditahan-tahan, biasa aja. Lakum dinukum waliyadin. Nah, saya kira mungkin ini yang kita pelajari kesempatan ini. Coba kita baca dari awal ya, dan terakhir baru kita selesaikan ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ingat huruf qaf, qaf. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kasih 4 harakah ya. Nah, itu 4 itu. Ya. Jadi yang mad alif sukunnya nanti kasih juga yang nomor 2 ini ya. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, misalnya a dengan ain ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, coba kita belajar untuk kasih 2 harakat saja untuk mad arid sukun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Din. Kan berat tadi din, ini din. Ya, kasih 2 saja. Mau pakai 6 silahkan ya, terserah dari kita. Yang penting bagaimana konsisten. Ya. Saya kira Bapak jamaah subuh yang berbahagia, mungkin inilah pelajaran kita. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita ini semakin hari semakin ada peningkatan-peningkatan insyaallah. Karena tentu beda derajatnya pahalanya orang yang tahu dan orang yang tidak
Tahu ya. Ya itu di Quran itu ada dasarnya ya. Terima kasih ya atas kesempatan semua. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.